Assalamualaikum sahabat PHD yang berbahagia. Jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Dalam kesempatan ini kami coba menjelaskan poin penting dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Februari 2022. Seperti apa isi Undang-Undang IKN tersebut? Berikut penjelasannya ya. Sahabat PHD yang berbahagia, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada hari Selasa, tanggal 15 Februari tahun 2022. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tersebut juga telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli pada hari yang sama di Jakarta. Undang-undang yang memiliki dua lampiran ini ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 41 dan penjelasan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6766. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dilatar belakangi oleh ketiadaan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara di Indonesia. Undang-undang yang pernah ditetapkan selama ini adalah Undang-Undang yang mengatur fungsi ganda Jakarta sebagai daerah otonom provinsi sekaligus sebagai ibu kota negara. Kemudian, pemerintah menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 1961 tentang pemerintahan daerah khusus ibu kota Jakarta Raya sebagaimana diubah dengan penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1963. Setelah itu, berturut-turut berbagai undang-undang kembali menetapkan Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI, mulai dari Undang-Undang nomor 10 tahun 1964 tentang pernyataan daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang susunan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta. Kemudian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta. Hingga terakhir dan masih berlaku sampai saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini juga didasari oleh urgensi pemindahan Ibu Kota Negara yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus tahun 2019. Pemindahan tersebut
didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang juga mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Di samping itu, adanya hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai ibu kota negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa, terutama kawasan timur Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini menjadi dasar pengaturan yang dapat memenuhi harapan atas suatu bentuk ibu kota negara yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia. Kemudian, penggunaan kata Nusantara sebagai nama ibu kota negara memang dikenal luas tidak hanya di Indonesia. Secara semantik historis, pemaknaan Nusantara beragam, namun pada umumnya diartikan sebagai lautan di antara pulau dan pulau. Dalam catatan sejarah, Nusantara masuk dalam lingua Franca dan menjadi bahasa ikonik yang dikenal dunia sebagai kata ganti Kepulauan Indonesia. Sehingga kata Nusantara di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini dideskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan konstituenta pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Terbersit di dalamnya pengakuan kemajemukan geografis yang disertai kemajemukan budaya. Karena itu, Nusantara adalah sebuah konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia merepresentasikan realitas tersebut. Sahabat PHD, sementara pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki visi ibu kota negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan ibu kota Nusantara sebagai pertama, kota berkelanjutan di dunia yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon. Kemudian, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi, serta sebagai simbol identitas nasional merepresentasikan keharmonisan dalam keberagaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sahabat PHD yang berbahagia, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memberikan pengaturan atas berbagai kekhususan yang berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada selama ini. Penyelenggaraan pemerintahan yang khusus di Ibu Kota Nusantara tersebut dimungkinkan dengan mengacu pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Kemudian harapannya dengan berbagai kekhususan yang ada, baik yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara maupun penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, diharapkan berbagai permasalahan seperti ketidakjelasan pembagian urusan, tarik-menarik, dan tumpang tindih kewenangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyelenggara Ibu Kota Negara dalam berbagai hal dan urusan pemerintahan tidak lagi terjadi dalam pelaksanaannya. Sahabat PHD yang berbahagia, demikian kami sampaikan poin penting dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Semoga dengan pemaparan ini, sahabat PHD lebih bisa memahami apa saja yang ada dalam Undang-Undang IKN tersebut. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.